Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Melisa Safitri SMH. Jadi pada kesempatan ini untuk mata kuliah hukum kekayaan intelektual yang bakalan saya bahas adalah tentang hak cipta. Spesifik hak cipta aja nih yang bakal kita bahas hari ini. Jadi nggak ada yang lain-lain, kita fokus ke hak cipta aja. Jadi bisa dilihat di sini pengertian dari hak cipta. Langsung saya masuk aja ke materinya. Jadi hak cipta di Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis, secara deklaratif atas suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah pengertian hak cipta ya. Itu ada yang saya bold, ada yang saya tebelin biar kita nanti langsung berpikir, oh hak cipta ini spesifikasinya adalah otomatis, asal sudah declare, sudah deklarasi, sudah publikasi, nah dan diwujudkan dalam bentuk nyata, berarti dia punya potensi hak cipta. Oke, di sini ada contoh-contohnya, ada karya sastra, seni, ilmu pengetahuan, terus juga ada hak-hak terkait. Kalau misalkan yang tadi karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan diolah, berarti ada hak-hak terkait nih, ada dapur rekaman kan, terus ada rekaman suara, penyiaran, macam-macam. Itu semuanya ada hak terkaitnya, ya. Terus lagi di sini ada contohnya, ada seni lukis dan lain-lain. Terus ada hak terkait. Ini saya cantumin juga ada saluran televisi karena dia punya hak atas apa yang dia tayangkan. Itu contoh hak terkait. Terus lagi ada radio, itu juga dia punya hak terkait dari hak cipta yang dia tayangkan, gitu. Ya, jadi ini contohnya. Nah ini ada banyak banget nih. Ya, jadi ada contoh-contohnya, gambarnya, ilustrasinya bisa dilihat sendiri. Nah, di sini hak eksklusif, tadi saya bilang hak eksklusif itu dipecah dua. Ada hak moral, ada hak ekonomi. Kalau hak moral, langsung diingat aja, dia nggak berbicara tentang profit. Dia tidak berbicara tentang nominal. Dia tidak berbicara tentang uang. Tapi dia berbicara tentang pantas dan tidak pantas, izin atau tidak izin. Gitu. Contohnya apa untuk hak moral? Hak moral ini adalah tetap atau tidak mencantumkan nama. Jadi untuk bisa mencantumkan nama atau tidak mencantumkan dalam suatu ciptaan itu cuma boleh diatur sama pencipta asli. Ya, jadi nggak bisa tuh berubah-berubah, dipindah-pindah tanpa izin. Menggunakan nama samaran itu juga terserah yang punya gitu. Jadi sampai si yang punya meninggal dunia itu akan terus menempel sama si pencipta. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan, mengubah judul dan anak judul, mempertahankan hak kalau misalkan ada distorsi, modifikasi dan mutilasi ciptaan tuh kalau misalkan ada perubahan tuh harus izin. Jadi kalau misalkan kita penerbit ya, kita minta izin sama si pencipta untuk bisa distribusi, untuk bisa memperbanyak. Terus kita sebagai penerbit bukunya mau ngedit-ngedit, itu nggak bisa sembarangan. Karena itu namanya adalah hak moral. Hak moral itu cuma boleh dilakukan oleh si pencipta aslinya. Walaupun sudah dialihkan atau dilisensikan, tetap izinnya tuh balik lagi ke si pencipta asli. Sampai kapanpun ini akan terus menempel. Itulah hak moral. Yang kedua ada hak eksklusif, namanya hak ekonomi. Ya, jadi kalau hak ekonomi nih, ini kaitannya pasti dengan profit, nominal, dengan uang. Contohnya ada penerbitan, penggandaan, perbanyakan, adaptasi, penerjemah, pertunjukan. Itu kan output akhirnya adalah uang. Output akhirnya adalah keuntungan, profit ya. Jadi itu nominal banget nih kalau yang hak ekonomi. Ini bisa dialihkan dengan perjanjian tertulis di atas materai kalau misalkan mau dialihkan. Jadi kelihatan bedanya hak moral sama hak ekonomi ya. Dua-duanya dijamin dalam undang-undang. Oke. Berikutnya di sini ada banyak banget hak dari hak cipta. Ada kebebasan untuk menggunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Jadi kalau kita punya karya, kita bebas untuk mau kita pakai sendiri kah atau kita izinin ke orang lain kah, itu bebas. Itulah hak cipta ya. Contoh kalau misalkan kita punya puisi, lah puisi ini cuma mau saya pakai untuk orang yang saya sayang, saya nggak mau ini dipublikasikan karena nanti puisi saya bisa dipakai untuk orang lain, menggombalin orang lain selain orang yang saya sayang misalkan gitu. Jadi mau saya simpan sendiri nggak masalah, karena itu adalah salah satu contoh bentuk hak cipta dari orang yang punya karya gitu. Bebas mau dipakai sendiri, mau dilisensikan biar dapat royalty, itu bebas. Oke, intinya seperti itu. Bisa dibaca sendiri kalau spesifiknya. Terus lagi di sini ini adalah ciptaan. Ini menurut undang-undang ya, tapi pada intinya saya yakin yang nonton juga pasti tahu ciptaannya itu ya produknya. Kalau dia buku ya bukunya, kalau dia jurnal ya jurnalnya. Itulah ciptaan. Jadi nggak usah panjang-panjang.
Nah, ini adalah proses sampai ada suatu karya. Jadi dari berpikir, ada idenya, diwujudkan, terus ada output barang atau produknya. Itu adalah prosesnya. Ya, jadi harus diwujudkan nih. Nggak bisa kalau cuma disebut-sebut aja tapi nggak ada output bentuk karyanya gitu. Jadi harus dibuat secara nyata. Terus di ciptaan yang dilindungi, tadi saya bilang hak cipta. Ingat, semua karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, tambahannya program komputer. Jadi software yang ada di laptop, handphone kita, itu semuanya hak cipta. Jadi itu semua potensinya adalah hak cipta. Nah, ini ada banyak banget, saya nggak perlu bacain masing-masing, bisa dibaca sendiri. Jadi di sini ilmu pengetahuan contohnya apa aja, seni itu contohnya apa aja, jadi output barangnya nih, ya sastra itu contohnya apa aja, program komputer itu apa aja. Jadi nggak perlu saya bacain karena bisa baca sendiri. Kalau misalkan nanti ada yang bingung, boleh ditanyain. Pencipta, nah ini adalah pengertian menurut undang-undang, tapi intinya pencipta adalah orang yang menciptakan, yang membuat suatu karya. Itu pencipta. Jadi kalau pencipta itu intinya ya siapa yang menciptakan. Kalau kita punya lagu ya berarti kita penciptanya. Kita punya puisi, kita penciptanya. Udah pasti yang lain juga yang nonton tuh kebayang banget gitu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang nih. Nah, pencipta itu adalah orang yang namanya ada dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta dalam suatu ciptaan, terus disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan. Jadi pada saat didaftarkan ke kementerian, dicatatkan oleh negara, itu penciptanya spesifik namanya ditulis. Itu adalah pencipta. Oke, di sini pencipta dalam hal nih dilihat dirancang oleh seseorang yang diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Jadi in case nih kita diberikan amanah untuk mengerjakan suatu karya cipta. Terus dia dirancang oleh satu orang tapi dieksekusi pembuatannya oleh orang lain. Nah, yang dianggap pencipta sesuai dengan pasal ini adalah orang yang merancang ciptaan. Jadi ibaratnya itu otaknya lah yang dianggap sebagai pencipta gitu. Ya, jadi kalau misalkan saya dosen teknik nih, saya yang punya skema robot yang mau saya buat, saya yang punya ilmunya, saya yang penelitian. Tapi nanti eksekusi kan mungkin nggak saya sendiri, ada tim tuh, ada anak-anak buah, ada siapa yang membantu. Nah, itu tetap yang pegang hak ciptanya adalah saya, karena saya yang membuat skema, rencana, semuanya saya yang membuat. Jadi saya otaknya, itu adalah yang disebut sebagai pencipta, si perencananya. Terus lagi di pasal berikutnya, pencipta, kecuali perjanjian lain, pemegang hak cipta adalah atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas. Jadi kalau misalkan nih ada pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk membuat suatu ciptaan oleh suatu institusi. Nah, ini kan hubungan dinas nih dasarnya. Yang disebut sebagai pencipta adalah si institusinya. Gitu. Jadi itu adalah spesifikasinya. Berikutnya, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau pesanan, yaitu pihak yang membuat ciptaan. Jadi misalkan saya mau buat kitchen set, saya cerita sama orang yang mau buat kitchen set. Terus si orang yang buat, si jasa kitchen set itu membuat skema kan gitu. Kitchen set yang mau saya buat itu seperti apa gitu. Nah, yang disebut sebagai pencipta, walaupun saya yang minta itu dibuat, saya yang ngayal, tapi karena eksekusinya adalah si tukang kitchen set tadi, yang dibilang pencipta adalah yang eksekusi ciptaan gitu. Karena di sini kalau pesanan tetap yang dibilang sebagai pencipta adalah yang buat pesanannya. Nah, ini juga dalam hal kalau misalkan diumumkan, didistribusikan atau dikomunikasikan atas badan hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah badan hukum ya. Jadi pokoknya kalau misalkan atas nama institusi, yang dibilang pencipta adalah institusi. Oke, berikutnya pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta itu bisa dipegang oleh siapa aja yang bukan menciptakan, tapi harus dapat izin. Intinya gitu aja. Dari mana izinnya? Ya dibuktikan dengan perjanjian tertulis gitu ya. Jadi itu adalah pemegang hak cipta. Oke, terus lagi di sini ada macam-macam, ada produser fonogram, ada lembaga penyiaran. Ya, jadi setiap hak-hak terkait itu punya hak atas apa yang dia olah gitu. Mungkin lagunya dibuat oleh salah satu artis atau penyanyi, tapi pada saat dia dipertunjukkan di satu panggung besar itu menggunakan banyak ahli-ahli, menggunakan banyak para seniman. Nah, di dalam situ itu terdapat hak-hak terkait. Maka nanti saluran TV-nya bisa mengambil hak terkait atas apa yang ia siarkan. Saluran lain nggak
nggak bisa sembarangan nyiarin karena ada yang namanya hak terkait gitu. Jadi di sini ada jangka waktunya masing-masing, bisa dibaca sendiri. Kalau hak cipta secara umum berapa lama sih? 70 tahun ditambah setelah dia meninggal dunia. Jadi kalau misalkan kayak Bill Gates nih, dia punya Microsoft, in case dia nanti meninggal dunia, kan royalti itu masih berjalan. Itu turun sampai 70 tahun setelah dia meninggal dunia, misalkan gitu. Ya. Jadi itu gambarannya lah gitu. Itu tidak semuanya 70 tahun, ada yang 50 tahun, macam-macam. Cuma sebagian besar 70 tahun ya. Jadi bisa dibaca sendiri. Nah, terus di sini kalau misalkan dijual putus, jadi misal saya punya lagu, saya jual ke orang lain untuk bisa pakai hak ekonominya. Jadi kalau misalkan dia mau perbanyak kasetnya atau macam-macam untuk digunakan, dia bisa pakai. Tapi per 25 tahun sejak perjanjian, itu hak cipta akan balik lagi ke saya. Walaupun tadi sudah saya alihkan, tapi 25 tahun akan balik lagi ke saya. Ya, jadi itu dijamin oleh undang-undang. Terus kalau mau daftar hak cipta gimana? Ya pasti prosedural ya. Kita isi formulir, kita kasih contoh ciptaannya. Kalau lagu kita kasih lagunya. Terus di situ kita harus buat pernyataan kalau misalkan lagu itu adalah orisinil, bukan punya orang. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngaku-ngaku. Gitu. Bayar. Terus lagi kalau misalkan dia oleh badan hukum ya harus ada akta pasti. Kalau enggak ya berarti pakai KTP gitu aja. Jadi simpel sebenarnya. Ya kalau dialihkan berarti harus ada surat pengalihan. Terus hilangnya gimana? Jadi di sini intinya hilangnya kalau misalkan kita minta itu dihilangkan haknya. Jadi permintaan lampau waktu berarti sudah habis waktunya. Waktu perlindungannya sesuai undang-undang yang tadi saya sebutin, ada 70 tahun, 50 tahun setelah meninggal, macam-macam, bisa dibaca. Terus ada putusan pengadilan, jadi kalau ada sengketa ternyata itu harus dihilangkan haknya, berarti harus hilang hak ciptanya berdasarkan putusan pengadilan. Dan kalau melanggar norma asas asusila ketertiban umum undang-undang kita, itu otomatis bisa gugur hak ciptanya, dianggap nggak pernah ada. Oke, jadi ini prosedurnya bisa dilihat ya. Ada diajukan, diperiksa formalitas, kalau misalkan ada kekurangan dikembalikan untuk diperbaiki. Lewat nanti ada pendaftaran, terus diumumkan deh, selesai. Jadi kita dapat nanti sertifikatnya. Jadi gampang banget untuk hak cipta. Saya rasa cukup untuk hak cipta. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan oleh platform apa aja, di mana bisa nemuin saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.